Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak Miss yang soleh dan soleha? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan bagaimana nih kesan kalian selama belajar di rumah? Kira-kira bosan atau mungkin seru? Semoga tetap seru ya dan tetap semangat untuk belajar. Jangan sampai nggak semangat, oke? Jadi di sini dalam video kali ini kembali lagi bersama Miss Kemala yang akan menjelaskan materi prakarya kelas 8 yaitu tentang kerajinan bahan lunak. Oke, sebelum masuk ke materi, Miss akan menjelaskan nih tujuan-tujuan dari pembelajaran prakarya ini apa aja. Jadi yang pertama, kalian nanti diharapkan dapat menerima keberagaman produk budidaya di daerah setempat sebagai anugerah Tuhan yang kemudian menghayati perilaku jujur. Selanjutnya, percaya diri dan mandiri dalam merancang dan membuat produk kerajinan bahan lunak. Yang kedua, kalian dapat memahami jenis, sifat, karakter, dan juga teknik pengolahan bahan lunak. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu memahami teknik pengolahan bahan lunak yang kreatif dan juga inovatif. Nah, kira-kira kerajinan bahan lunak itu apa sih? Yuk, kita simak selanjutnya. Jadi, pengertian dari kerajinan bahan lunak itu sendiri adalah kerajinan yang merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar bersifat lunak. Wah, ternyata kerajinan lunak itu bahan dasarnya yang bersifat lunak ya. Kira-kira apa ya? Nah, untuk selanjutnya, untuk kita cari tahu, yuk next. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis kerajinan bahan lunak. Ternyata kerajinan bahan lunak juga ada jenisnya loh, dan di sini jenisnya ada dua. Yang pertama, kerajinan bahan lunak alami dan juga kerajinan bahan lunak buatan. Wah, ternyata ada juga jenisnya ya. Nah, untuk kerajinan bahan lunak alami di sini merupakan bahan yang dapat diperoleh dari alam secara langsung dan juga tanpa proses pengolahan manusia terlebih dahulu. Jadi benar-benar secara nyata dari alam. Tentunya juga dapat ditemukan di lingkungan sekitar dalam jumlah banyak dan melimpah. Contohnya seperti apa sih? Jadi contohnya itu ada tanah liat, serat alam, getah, dan kulit. Kulit yang dimaksud di sini adalah kulit hewan yang dimana dapat dimanfaatkan kulitnya dan juga tidak dilindungi oleh negara. Ada juga bahan lunak buatan. Kira-kira apa ya bahan lunak buatan? Jadi bahan lunak buatan merupakan bahan alam yang diolah dengan diberi tambahan zat kimia sebagai pengubah sifat bahan buatan menjadi lunak dan mudah dibentuk. Contohnya seperti bubur kertas, lilin, plastisin, parafin, dan gipsum. Lalu ada juga loh, selain dari jenis-jenis kerajinan bahan lunak, ada juga teknik pengolahan bahan lunak. Kira-kira apa aja? Oke, Miss akan sebutkan satu persatu dan juga akan dijelaskan satu persatu oleh Miss. Yang pertama, teknik pengolahan bahan lunak yaitu dengan cara dibentuk atau membentuk. Kemudian ada menganyam, ada menenun, ada membordir, dan juga ada mengukir. Untuk penjelasannya, teknik membentuk yaitu biasanya digunakan untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat. Ternyata teknik membentuk juga ada jenisnya juga, terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, teknik lilit pilin atau coil, yaitu merupakan teknik pembentukan tanah liat yang bebas dilakukan dan membuat bentuk-bentuk yang diinginkan. Jadi tidak ada bentuk simetris. Kemudian ada teknik cetak, yaitu merupakan teknik pembuatan karya kerajinan yang terbagi menjadi 2, yaitu teknik sekali cetak dan juga ada cetak berulang. Tentunya dalam teknik cetak memerlukan alat cetak khusus untuk
membuat kerajinan dari tanah liat. Dan terakhir ada teknik putar, yaitu merupakan teknik pembentukan dengan alat putar dapat menghasilkan banyak bentuk simetris. Contohnya itu seperti bentuk bulat, silindris, ataupun bervariasi. Tentunya teknik putar ini juga memerlukan alat putar khusus yang dibuat untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Selanjutnya, yang kedua ada teknik menganyam. Apa sih teknik menganyam? Jadi, teknik yang digunakan untuk membuat karya kerajinan dari bahan lunak yang berasal dari serat tumbuhan. Ternyata, yang ada di lingkungan sekitar kita juga dapat dimanfaatkan loh sebagai kerajinan bahan lunak. Contohnya seperti apa? Rotan, bambu, daun lontar, daun pandan, serat pohon, pohon pisang, dan enceng gondok. Ternyata memang benar-benar yang ada di sekitar kita ya. Dan untuk hasil produknya itu juga bisa digunakan sebagai benda fungsi hias maupun benda fungsi pakai. Hasilnya seperti apa sih benda fungsi pakai? Jadi benda fungsi pakai itu seperti misalkan topi dari serat pohon pisang, kemudian ada keranjang ataupun alat-alat dapur rumah tangga. Dan untuk fungsi benda pakai, kalian juga bisa gunakan seperti contohnya sebagai alat pajangan rumah. Kemudian ada teknik pengolahan bahan lunak selanjutnya, yaitu teknik menenun, yang dimana teknik ini digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan lunak dengan menggunakan alat bantu tentunya yang disebut dengan lungsin atau pakan. Hasilnya pun biasanya dijadikan sebagai fungsi pakai seperti tas, kain ulos, sarung, ataupun kain-kain yang lainnya. Teknik pengolahan bahan lunak selanjutnya yaitu ada teknik membordir. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan teknik menenun, hanya saja yang membedakan kalau teknik menenun itu menggunakan alat khusus, sedangkan teknik membordir kalian cukup menggunakan secara manual atau menggunakan alat seperti jarum, kalian sudah bisa membordir. Dan dari pengertiannya, teknik membordir merupakan hiasan dari benang kain. Teknik ini biasanya diaplikasikan pada kain guna untuk menambahkan aspek keindahan dari sebuah bahan kain. Nah, istilah lainnya perlu kalian tahu nih. Istilah dari bordir adalah sulam. Jadi, mungkin yang kalian pernah pakai ada hiasan-hiasan bunga yang menonjol, itu dinamakan dengan bordir. Biasanya, hasil dari teknik membordir ini digunakan sebagai fungsi pakai, seperti mukena, pakaian, rok, kain, atau lain sebagainya. Dan juga yang saat ini menjadi kebutuhan kita adalah seperti masker untuk mempercantik tubuh kita atau diri kita sendiri. Selanjutnya ada teknik pengolahan bahan lunak, yaitu teknik mengukir. Nah, apa sih teknik mengukir? Jadi, teknik mengukir merupakan kegiatan menggores, memahat, dan juga menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Bahan dasar untuk mengukir biasanya itu menggunakan kayu ataupun bahan lainnya seperti sabun atau bahan keras lainnya yang bisa dipahat. Untuk hasil produk dari teknik mengukir itu apa aja, Miss? Jadi teknik mengukir hasil produknya bisa seperti hiasan pajangan dinding, kaligrafi, maupun yang lain sebagainya. Sekian dari penjelasan materi prakarya kelas 8. Untuk selanjutnya di next video Miss akan menjelaskan bagaimana sih merancang produk dari kerajinan bahan lunak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.